Tidak ada satupun orang yang ingin hidup sendiri. Tetapi pengalaman memilukan dalam menjalin hubungan akhirnya menjadi pertimbangan yang sangat panjang dan sulit ketika ingin menentukan siapakah yang akan menjadi pendamping hidup. Bukan lagi soal perasaan semata, tetapi keyakinan yang runtuh karena kekecewaan yang mendalam dan belum terobati. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang diberi ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan yang ada saat ini. Dan tema kita hari ini, Kiki Amalia melepas status janda, hanya di sudut pandang. Setelah 10 tahun menjanda, Kiki Amalia melangsungkan acara lamaran dengan seorang pria bernama Agung Nugroho. Pada Minggu 16 Oktober 2022, Kiki Amalia mengakui sempat ada rasa ragu sebelum melangsungkan lamaran. Kiki kemudian melihat keluarganya yang begitu antusias mengetahui hubungan dengan Agung Nugroho, seorang pengusaha batubara yang mapan. Melihat reaksi keluarga yang antusias tersebut, lantas dirinya pun berusaha untuk meyakinkan kembali hatinya. Usai proses lamaran, Kiki pun membocorkan mengenai waktu pernikahan. Nantinya pernikahan itu digelar bulan depan bertepatan dengan hari ulang tahun Kiki. Tak lupa dirinya juga meminta doa agar sang suami menjadi pilihan yang paling tepat bagi dirinya. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apa yang membuat Kiki Amalia kemarin itu memilih sendiri selama 10 tahun nih sebelum akhirnya dia bertemu dengan Mas Agung Nugroho? Karena rasa trauma yang dalam. Gak mau sih lama-lama sendiri itu. Siapapun ya, tidak hanya dia, tapi trauma yang dalam yang menyisakan luka yang dalam, rasa takut yang dalam, kekecewaan yang dalam akan yang sudah dia jalani dan alami. Apakah kekecewaan itu juga yang masih tertinggal sehingga masih ada keraguan di ketika menerima lamaran ini? Bukan kekecewaan sih, tapi ketakutan. Ketakutan terulang lagi hal-hal yang takut gagal lagi. Ya, takut yang pernah dialami. Nah, karena yang diberitakan Kiki ini masih ada ragu gitu kan ya. Apa sih yang harus Kiki Amalia pahami dari seorang Agung Nugroho? Agung Nugroho itu orang yang apa adanya menurutku. Dan dia benar-benar hatinya itu terhadap kita. Yang menurutku juga, kalau mungkin sebelumnya Agung itu mengenal siapa atau pacaran dengan siapa atau bahkan menikah dengan siapa, belum pernah menikah dia. Intinya dia pernah punya pengalaman lah Agung Nugroho dalam hubungan gitu. Tapi ketika ketemu Kiki itu beda rasanya tuh. Beda perasaannya tuh, kayak orang yang pertama kali jatuh cinta gitu. Artinya yang harus Kiki ketahui itu, yang gua rasain nggak gitu. Ketemu Kiki ini pokoknya beda sama yang udah-udah. Iya, kayak orang baru jatuh cinta, orang yang baru jatuh cinta gitu. Kiki Amalia sendiri kayak gimana sih? Kiki Amalia itu kenapa dia selalu
takut untuk memulai sesuatu. Dia orangnya antusias kalau sudah suka tuh. Oh. Antusias sekali, apapun itu. Baik itu tentang perasaan, baik itu tentang ya pokoknya segala sesuatu yang dia suka tuh antusias, total, loyal. Totalitas. Total dan loyalitas gitu. Jadi orang-orang kayak gitu tuh otomatis takut akan kegagalan. Karena kalau gagal juga kekecewaannya total ya. Iya, total gitu. Orang-orang apa ya? Tidak gampang, buktinya dia sampai 10 tahun di samping karena trauma, yang kedua memang dia pribadi yang untuk jatuh cinta tuh susah. Untuk menyukai sesuatu tuh susah. Ya, cuma kalau sudah suka, kalau sudah jatuh cinta ya total dan loyal. Nah, gimana caranya biar Kiki ini benar-benar tidak ada lagi keraguan dan ketakutan atau bayang-bayang, mungkin masih ada bayang-bayang. Ya dia harus ingat, dia harus ingat bahwa dia hidup dengan orang yang beda sekarang ini. Artinya dengan Mas Agung ini, yang belum tentu dan tidak mungkin sama lah dengan yang sudah. Satu, yang kedua, tidak ada sih manusia di dunia ini yang tahu-tahu kecewa, yang tahu-tahu sakit hati. Pasti kan karena sebab akibat. Gitu. Nah, yang harus diingat oleh orang-orang yang kecewa itu bahwa kekecewaan itu terjadi bukan murni terjadi begitu aja. Kan sayangnya kita ini ketika kita kecewa, ketika kita gagal, kita cuma mikir kecewa dan gagalnya aja. Makanya tidak bisa hilang, tidak bisa move on. Padahal harusnya kita renungkan kecewa dan kegagalan itu tentunya karena sebab. Ya tinggal buang sebabnya aja. Banyak orang kan ketika kecewa dan gagal itu adalah gak nyangka gue dikecewain. Gak nyangka dia sekejam itu. Gak nyangka dia begitu. Jadi seolah-olah yang kita suka itu ya berbuat begitu aja tanpa sebab. Sama aja kayak orang berbisnis. Yang dihitung tuh ruginya aja. Padahal pernah untung gitu, nah begitu maksudnya tuh. Jadi jangan dinilai sisi negatifnya aja. Gitu. Nggak mungkin kan rugi terus, pasti ada. Ya ada lah, misalkan setahun kita berdagang, nggak mungkin lah rugi terus. Tapi selalu kita ini ngambil sisi negatifnya aja. Dengan Tuhan juga begitu. Nggak pernah gitu tuh. Pokoknya kalau bersyukur tuh susah. Giliran untuk hal baik tuh susah disebut. Hal buruknya aja. Nah itu salah. Sekecil apapun persoalan, bahkan sebesar apapun persoalan, tentunya ada hukum sebab akibat. Nah itu yang mesti diingat. Nggak akan mungkin sesuatu terjadi begitu aja. Contoh, kalau mau hujan mendung, jarang lah, nggak ada mendung, nggak ada segala macam tanda. Nggak ada tanda-tanda. Iya nggak mungkin lah. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu selalu ada tandanya, ada sebabnya gitu. Nah terus ya jangan samakan lah. Sekarang dia dengan Mas Agung, ya pasti ceritanya beda. Bahkan dia jadikan ilmu yang sudah terjadi itu. Jangan cuma disesali, jangan cuma ditakuti, jangan cuma dipikirkan kecewanya, tapi itu dijadikan ilmu untuk supaya kalau mau mulai lagi jangan sampai terulang lagi gitu. Nah kita ini kan jarang mengambil pelajaran dari kejadian. Menyesali kejadian semua orang. Tapi menyesali kejadian itu semua orang. Tapi mengambil pelajaran dari kejadian itu. Menyadarinya ya. Menyadari dan mengambil pelajaran dari sebuah kejadian itu jarang. Nah apa bedanya orang yang menyesal sama orang yang sadar gitu?
Yang menyadari kesalahan? Ya, orang yang menyesal penyebabnya dua. Pertama karena dia salah, kedua karena nggak nyangka bahwa bakal ada kekecewaan. Okay. Nah, kalau orang yang menyadari apapun yang dia alami itu dijadikan ilmu oleh dia untuk supaya dia lebih baik. Makanya orang yang maju itu orang yang menyadari. Tapi orang yang hancur itu orang yang cuma menyesali. Nah, orang menikah pasti ingin bahagia. Nggak ada yang mau bercita-cita mau sedih. Ya nggak ada. Apa sih arti kebahagiaan di dalam pernikahan menurut lo? Bahagia dalam pernikahan itu pertama karena bersyukur dengan Tuhan. Yang kedua karena saling menerima, terutama keburukannya. Kalau kebaikan kan semuanya menerima, tapi keburukan, kekurangan gitu. Itulah bahagia dalam rumah tangga. Terus dihadapi bersama apapun itu. Jangan menikah itu kadang-kadang laki-lakinya mau dijadikan raja, laki-lakinya aja merasa raja, perempuannya ada kalanya merasa ratu. Nah, akan bahagia kalau saling bekerja sama sih. Itu lagi sebenarnya saling dihadapi bersama gitu. Jadi bersama-sama dalam segala situasi, bersama-sama mencari jalan keluar ketika ada persoalan, bersama-sama menyadari, ya itulah kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Nah, jangan pernah pernikahan itu dijadikan transaksi, barter. Barter gimana maksudnya? Ya aku cantik, kamu harus gini-gini, kamu harus ngerti biaya perawatan, kamu harus begitu. Itu kan transaksi namanya. Aku kan capek cari duit. Siang malam aku berpikir cari duit. Ya kamu harus menyediakan aku makan tepat waktu dong. Kamu harus menyambutku pulang. Kan saling nuntut. Itu lagi persoalannya tuh hubungan itu kalau saling tuntut tidak akan baik. Merasa saling berkorban gitu. Iya, tapi kalau saling melengkapi pasti jadi baik. Ya coba bayangkan. Kadang-kadang orang yang jatuh cinta tuh dibilang bodoh salah gitu. Bagaimana kita ini akan sama? Dari ibu bapak yang berbeda. Dari didikan yang berbeda. Kadang-kadang dari daerah yang berbeda. Dari pola pikir yang berbeda. Dari kesukaan yang berbeda. Nah, terus kita saling maksain. Saling ngotot. Nggak akan ketemu sebesar apapun perasaan. Kalau kata Tuhan itu, aku tahu kalian itu hamba-hambaku itu semua dari segala hal yang berbeda. Dari ibu bapak yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dari budaya yang berbeda, semuanya berbeda. Dengan perbedaan itu, dengan berbeda-bedanya itu, kecenderungannya tuh akhirnya bermusuhan. Makanya kutanamkan cinta di hati setiap hambaku. Agar menerima perbedaan itu, kemudian bekerja sama. Nah itu tujuan adanya cinta nih. Bukan saling nuntut. Jadi Tuhan makanya untuk apa ada cinta kalau pada akhirnya sakit? Sakit itu karena nuntut. Nah tinggal cinta itu di posisi yang mana? Cinta terhadap ibu, aplikasinya kayak apa? Cinta terhadap anak,
aplikasinya seperti apa. Cinta terhadap saudara, aplikasinya seperti apa. Cinta terhadap teman, aplikasinya seperti apa. Cinta terhadap sahabat, aplikasinya seperti apa. Cinta terhadap kekasih, aplikasinya seperti apa. Cinta terhadap suami atau istri. Jadi tujuan ada cinta itu biar kita bisa menerima perbedaan. Nah ini kadang aku bingung, cinta yang orang-orang rasakan tuh asalnya itu dari mana gitu. Karena yang kurasakan itu bagiku cinta tuh ya kayak gitu. Aku sangat amat kesal dan benci sama lo. Ketika ada cinta, enggak jadi benci. Kalau tanpa adanya cinta di hati tiap hambaku yang kutanamkan, akan perang kalian. Enggak udah sampai kiamat, sampai dunia ini hancur. Jadi kutanamkan cinta itu untuk saling menerima, menghormati, menghargai perbedaan. Nah kalau di dalam cinta itu ada permusuhan, aku nggak yakin bahwa itu cinta. Itu apa dong? Nafsu. Sudah aku pastikan itu nafsu. Bahkan ada satu lagu slang. Cinta itu Tuhan. Saking bergunanya ada cinta tuh. Nah, jadi kalau ada permusuhan di dalam cinta itu menurutku bukan cinta yang dimainkan. Karena cinta yang aku pahami itu dengan cinta bisa menerima. Dengan cinta bisa bersyukur. Dengan cinta bisa menghargai. Dengan cinta akhirnya menyayangi. Nah kalau dengan cinta hanya marah-marah, egois, cemburu, maki-maki itu bukan cinta, nafsu. Karena yang namanya nafsu itu ya aplikasinya kayak gitu. Ada yang berbagi warisan dengan cinta pasti berbagi. Kalau berbagi warisan dengan nafsu, bunuh-bunuhan. Namanya juga nafsu. Namanya nafsu itu ya tidak mau bagi orang. Pokoknya buat diri sendiri. Jadi nafsu itu adalah kata lain dari keinginan untuk diri sendiri. Masa bodoh orang lain, itulah nafsu. Nah tinggal nafsu seks, nafsu makan. Makan karena lapar pasti bagus. Makannya. Sadar akan kapasitas perutnya. Tapi makan karena nafsu, walaupun perut udah kenyang, pokoknya dimakan. Kan? Ya gitu. Cinta itu adalah kata lain dari menikmati. Habis dapat duit, dia nikmati sambil ngerokok. Terus beli sesuatu yang bermanfaat sebagai tanda rasa terima kasih karena udah dapat uang. Tapi kalau dapat duit itu mencari duit dengan cinta. Kalau mencari duit dengan nafsu ya kayak gisemer bocor, nggak akan udah. Hilang harga diri, saling maki, saling jelekin, caci benci. Nah, apalagi cinta yang ada di dalam hati terhadap seseorang. Ya harusnya menyayangi dan menerima. Kenapa Tuhanku ditumbuhkan cinta ke hati tiap hambaku? Ditumbuhkan cinta ke hati agar mencintai lawan jenisnya. Karena dengan cinta yang ada di hatimu, engkau akan pasti bertekad untuk yang engkau cinta itu jadi lebih baik. Bukan dengan memaksakan diri. Jadi sudah bisa dipastikan kalau orang ngerti cinta dan paham itu cinta, pasti yang dicintainya itu jadi lebih baik, jadi merdeka, jadi nyaman, jadi bahagia akhirnya. Tapi kalau dengan cinta tertekan, makan hati, jadi jelek, stres, itu nafsu.
Kadang-kadang ingin kuhancurkan bumiku ini, kata Tuhan. Rasanya ingin kuhancurkan bumiku ini, ngelihat perilaku, ucap, dan niat hambaku. Tapi karena cintaku terhadap hambaku, makanya tetaplah aku beri kesempatan untuk berubah. Nah ini cinta tapi saling menyakiti. Cinta tapi tertekan. Itu bukan cinta, itu nafsu. Tak sadar aja. Kebanyakan ini sih mengaplikasikan cinta tuh dengan lambang dan kata-kata. Tanpa paham cinta itu sendiri apa. Ya pahamnya itu, cinta tuh lambang kata-kata. Mungkin sebagian besar orang taunya itu melambangkan, menunjukkan cinta itu dengan kata-kata, dengan lambang gitu. Ketika engkau jatuh cinta ke seseorang, pasti lo ingin memiliki orang itu kan, pasti. Ya. Dasarnya adalah mungkin di matamu karena dia cerdas, karena dia baik, kan gitu. Ya. Akhirnya lo cinta. Tapi ketika orang itu jadi milikmu, terus hancur, terus tertekan, tadinya lo cinta ke dia karena dia baik, karena dia keren, kenapa jadi nggak keren akhirnya? Coba pikir. Itu kan nafsu. Ada nggak sih orang membagi sesuatu ke orang lain karena nafsu? Nggak usah soal hal lain, soal seks aja masing-masing berebut untuk nyenangin diri sendiri. Nah, coba kalau seks itu dilakukan dengan cinta, pasti saling bekerja sama, pasti saling menyenangkan, pasti saling mikirin. Lakukanlah seks itu dengan cinta. Karena cinta itu adalah segala hal yang menyenangkan, segala hal yang membahagiakan, segala hal yang baik itulah cinta. Tapi dengan cinta akhirnya menghancurkan prakteknya, menyakiti, itu bukan cinta. Ada satu lirik yang paling aku suka. Itu di album Suami Iwan Fals. Orang berkata cinta sambil memfitnah, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Cinta model apa? Makanya betapa pentingnya paham dulu, baru dijalankan. Paham dulu, baru dilakukan. Nah kita ini lebih sangat tertarik dengan tampilan dan kata-kata. Makanya banyak yang kebohong. Tapi dia baik loh dengan gue. Tapi dia lemah lembut loh dengan gue. Tapi dia membelikan semua kebutuhanku. Ya kan lagi mendekati. Lagi ini mengajukan proposal. Mengajukan proposal. Nggak ada nggak sih isi proposal itu jelek? Nah itu persoalannya. Kalau semua manusia itu ngerti apa itu cinta, tidak akan ada peperangan. Kalau semua manusia di muka bumi ini ngerti apa itu cinta, tidak akan ada saling caci maki. Kalau semua manusia di dunia ini mengerti apa itu cinta, tidak ada saling menyepelekan. Kalau semua manusia ini ngerti apa itu cinta, tidak ada istilah terkotak-kotak antar sesama. Jadi kekacauan seluruhnya, seluruh kekacauan yang terjadi di muka bumi ini, itu penyebabnya nafsu yang dibungkus dengan kalimat cinta. Kurang dibungkus dengan cinta, dibungkus pula dengan ketuhanan, agar tambah yakin. Jadi sudahlah mengorbankan
mengatasnamakan Tuhan, sudahlah mengatasnamakan cinta. Padahal yang sebenarnya nafsu. Makanya kan ada tuh kata-kata Rasul, sunnah Rasul tuh, hadis Nabi. Suatu hari banyak umat-umatku ini kegelapan di dalam terang. Nah ini saat ini banyak banget yang kegelapan di dalam terang. Banyak banget. Tadinya dia hitam, pasangannya jadi putih. Nah itulah cinta. Tadinya bodoh, jadi cerdas. Itulah cinta. Terus, ya tapi aku tidak mau setulus dan sebaik itu. Takutnya dia nanti mengecewakan. Hewan saja. Ketika disayangi dengan cinta, ketika diperhatikan dengan cinta nurut, manut. Masa manusia enggak? Nafsu itu tuh. Lebih sayang sama... Kadang lebih sayanglah kita dengan hewan. Padahal kadang-kadang hewan tuh suka perutnya. Tetap aja kita senyum. Tapi kalau dengan sesama manusia ini berat lah. Padahal saling bisa ngobrol. Jadi apapun itu kalau dilandasi dengan rasa cinta, pasti jadi baik. Gue tuh cinta sih sama pasanganku, tapi dimaki-maki di tengah jalan. Nah, aku tuh bingung, cinta model apa? Jadi dua aku tuh yang bingung tuh sampai detik ini. Ya nggak ketemu jawabannya. Ada yang bicara cinta tapi kacau balau. Ada yang mengaku bertuhan, bahkan dekat tapi kacau balau. Nah jadi yang kurenungkan tuh cinta apa yang dia pakai dan Tuhan yang mana yang dia tuhankan. Nah itu. Kenapa bicara kayak gini? Biar ngerti apa itu cinta tuh. Lu enggak yang tadinya pelit jadi enggak, itulah cinta. Marah pun kalau dengan dasar cinta, orang enggak akan sakit hati. Intinya, baik yang sebenar-benarnya. Baik yang sebenar-benarnya dalam kurung tulus, yang setulus-tulusnya, itulah cinta. Jadi bukan kata-kata kesetiaan, bukan kata-kata janji di Manara Eiffel situ, bukan membelikan rumah yang mewah, bukan begitu. Itu wujud dari rasa cinta. Wujud cintaku, saking aku tidak mau engkau kehujanan, aku beliin rumah. Wujud. Bukan dengan membeliin rumah itulah cinta. Aku tuh gimana ya kadang, gimana ngebenarinnya gitu. Kenapa engkau capek-capek beliin aku mobil padahal aku tahu lo nggak punya duit. Ya itulah wujud cintaku tuh. Aku tidak ngerti lagi mau wujudkan cintaku ini dengan apa. Nah inilah yang aku mampu. Nah itu benar kalimatnya. Tapi aku beliin mobil ini, tahu nggak? Inilah cinta. Bukti aku cinta. Biar kamu makin cinta. Biar kamu makin cinta. Nah itu. Habis kasih mobil kok bingung dia kenapa masih cuek aja. Gitu. Nah balik lagi ke Kiki Amalia ini ya. Kan sempat merasa ragu. Akhirnya berusaha untuk meyakinkan kembali hatinya karena melihat reaksi keluarganya yang antusias. Pertanyaannya, apa pendapat lo gitu akan sebuah pernikahan yang karena melihat karena suara orang
ya suara orang lain gitu, bukan karena memang benar-benar pasangan itu sendiri. Dan itu kadang bukan terjadi dengan Kiki ini aja. Iya, menikah bukan karena memang pasangannya satu sama lain, tapi orang di sekitar akhirnya menikah gitu. Satu hal yang tidak bisa dianggap main-main dalam hidup ini adalah pernikahan. Karena kenapa pernikahan itu disebut sakral? Bahkan kalau di Islam itu ibadah. Karena di dalam pernikahan itu tidak hanya antar kedua pasangan, tapi di situ melibatkan keluarganya perempuan, keluarga laki-laki, ada saksi, melibatkan Tuhan, ada malaikat yang menyaksikan. Makanya pernikahan itu disebut sakral. Karena banyak yang terlibat di situ. Dan pernikahan itu bukan hal yang gampang, kalau nggak cocok cerai. Jadi saranku siapapun itu, yang menikahlah karena keyakinan hatimu terhadap seseorang. Syukur, alhamdulillah, kalau semua keluarga kita senang, itu bonus. Karena menikah itu perjalanan yang nggak ada ujungnya. Kalau kita mau ke luar negeri, udah beli tiket, terus nggak jadi karena ada halangan, enak kan di cancel. Tapi nikah nggak kayak gitu. Kalau orang ngerti makna pernikahan. Pernikahan itu adalah hidup baru. Hidup di suasana baru. Jadi bukan hanya menyatukan perempuan dan laki-laki. Tapi menurutku kalau kayak gini keraguannya mah karena traumanya sih. Karena masih terbayang yang ya karena rasa kecewanya seperti yang aku bilang tadi, orangnya kalau sudah suka sesuatu itu antusias. Nah, keantusiasan inilah yang membuat keantusiasan dirinya ini yang menjadikan dia justru ketakutan. Nah, karena senang keluarganya, respect, respon, nah itu membantu dia untuk meyakinkan bahwa pilihan ini benar. Dasarnya karena ketakutan sih menurutku. Oke. Dasar utamanya. Tapi kalau secara kepribadian cocok kan, Kiki ini orangnya segala sesuatu menggebu-gebu, segala sesuatu heboh. Kalau udah suka ya. Tapi kalau enggak kebalikan juga, jadi nggak bisa berada di tengah-tengah. nggak bisa berada di tengah-tengah. Kalau nggak suka kelihatan banget, kalau suka kelihatan banget. Nah, dia ketemu pasangan yang apa namanya tuh, yang santai, yang low profile, yang kebapaan juga, yang segala sesuatu tuh dipikir, tenang, intinya tenang, nggak banyak ngomong pula. Aku nggak tahu sih suaminya, tapi yang menurut yang kurasa gitu, tenang. Kalau nggak pokoknya tenang lah, intinya tenang. Nah, kalau misalkan dicontohkan kayak Kiki ini api, suaminya air. Jadi menurutku cocok sih. Sama-sama ketemu hal baru, sama-sama ketemu hal yang diinginkan menurutku mereka berdua. Intinya serasi. Terus Kiki ini orangnya dominan. Nah, pas tuh dengan suaminya, ya nurut ya gitu.
menurutku karakter yang pas. Karakternya Kiki, karakter suaminya pas. Sekali lagi dasar keraguannya itu karena ketakutan. Nah, pesan buat Kiki Amalia, biar benar-benar yakin dengan pernikahan ini, tidak ada lagi ketakutan. Aku tidak tahu siapa suami, tapi menurutku lo ketemu dengan yang tepat. Tadi aku gambarkan lo kayak api. Mengertilah dengan ucapanku tuh kemana. Nah, sedangkan suamimu ku ibaratkan air. Tentunya suaminya juga ngerti apa maksud dari omonganku. Menurutku kalian pasangan yang pas secara karakter. Tinggal lagi bagaimana cara menjaganya satu sama lain. Karena sebaik apapun sesuatu itu, kalau kurang bisa menjaganya akan jadi tidak baik. Seburuk apapun sesuatu itu, kalau bisa cara menjaganya bisa, pasti akan jadi baik. Nah, jadi intinya kalian berdua ini tinggal bagaimana saling menjaga aja nanti. Selamat berbahagia dan semoga selalu dalam ridho Tuhan. Amin. Amin. Suka atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Vicky Putri dan Verika Boy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!